Hello guys, First Fatus di sini. Siapa sana? Nah, hari ini gue akan bahas mengenai balancing di bulan Maret nanti guys ya. Di sini dia ada 4 poin. Satu adalah Knight dan Archer yang akan rombak guys ya, dirombak total. Itu kemungkinan adalah tipe Spear dan tipe Short Bow. Nah, yang kedua adalah secondary stat yang dimana feat itu akan menambahkan defense, magic defense, dan critical damage reduction. Itu agak panjang, gue akan buat video terpisah guys ya. Karena kemungkinan besar ini akan menjadi cikal bakal dari reflect magic seperti build LK gue guys ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah HP dan SP regen tiap 5 detik. Mekaniknya dia berubah guys ya. Dan ditambahin debuff. Nah, kalau buat kalian pemain tipe tank dan tipe reflect, tentu kalian tahu ya, bahwa regen itu adalah kunci utama kita bisa survive ngelawan tipe sultan ataupun high spender guys ya. Tanpa ini, refleks kalian pun tetap akan jebol. Nah, gimana cara ngecounternya? Kita prepare dari awal, biar kedepannya saat bulan Maret nanti, kita udah ready. Gue akan langsung jelasin di arenanya guys ya, apa kartu-kartu yang terbaiknya. Suka dengan konten seperti ini? Jangan lupa di subscribe guys. Nah, sekarang kita lihat sistem dari regen 5 detik itu gimana. Nah, ini gua kasih dia bleeding guys ya. Nah, setelah bleeding biasanya baru 1, 2, 3, 4, 5 dia baru regen guys. Ya, biasanya begitu ya. Nah, kayak gini. Nggak masuk, dia regen. Kemudian kita coba sekali lagi, dia bleeding, tuh. Masuk nih ya. Bleedingnya masuk. Nanti setelah hilang biasanya 5 detik. Tuh, 2, 3, 4, 5 biasanya guys ya. Nah, regen. Nah, tapi ada kasus di mana setelah bleedingnya hilang, dia akan langsung regen. Kayak tadi guys ya. Jadi, nanti itu gimana? Nanti itu, setiap kalian kena debuff, 5 detik kemudian, baru bisa regen. Jadi, nggak bisa seperti ini guys ya. Kadang itu habis lu kena debuffnya lu hapus, dia langsung regen. Kadang-kadang seperti itu. Nanti tidak. Nah, kemudian untuk mengakali nerf di kemudian hari, apa equip yang harus kita pakai? Ini dia guys. Nah, sebelum kita menggunakan kartu apa yang terbaik buat tipe kita, reflect ataupun tipe tanker, kita cari tahu dulu skill apa yang membuat kita nggak bisa regen guys ya. Di sini udah ada guys. Kita buka tips. Di sini tips, kemudian kita buka debuff guys ya. Nah, di sini yang berhubungan dengan regen adalah pertama poison guys ya. Satu adalah poison. Poison ini paling jahanam guys ya, karena assassin itu bisa langsung poison karena dia pakai skill poison. Banyak skill-skill areanya juga yang poison, itu repot guys ya. Yang kedua adalah bleed. Bleed ini menurut gua itu yang paling parah. Karena DK to hand itu pasti dia menggunakan bleeding guys ya. Nah, itulah kenapa sebabnya di bulan Maret nanti DK to hand ini mungkin akan lebih sangat berguna guys ya dibandingin sebelumnya. Kemudian sleep itu sama guys. Dia nggak bisa di cover HV dan juga SP guys ya. Tetapi sleep itu punya kelemahan. Dia bisa dibangun kalau dia kena pukul ya, kena damage. Nah, sleep ini tuh ada bugnya guys. Bugsnya di mana? Bugsnya itu di DF. Jadi kalian bisa kena sleep permanen guys ya. Dipukulin nggak bakal pernah bangun sampai kalian mati atau sampai keluar dari dungeonnya guys ya. Nah, yang ketiga adalah Petri guys ya. Nah, Petri itu sama guys. Dia sama. Ini dia ngurangin yang namanya recover HP dan SP naturally guys ya. Jadi nggak bisa regen, nggak bisa HP SP regen guys ya. Nah, tetapi ini sama kayak sleep. Ini bisa dihilangkan saat terkena pukulan. Jadi, kuncinya itu ada di dua ini guys. Poison dan juga bleed. Nah, sekarang sistemnya gimana? Kita buka guys. Nah, sekarang gue akan jelasin mengenai debuff ya. Debuff itu, kasta tertinggi dari anti debuff itu adalah specific debuff resistance ya. Yang kedua itu PPV debuff resistant. Nah, spesifik itu seperti apa? Contohnya itu kayak poison resistant, building resistant, stun resistant, dan lain sebagainya guys ya. Nah, kita akan bahas mengenai poison. Poison dan bleeding itu sama-sama nyebelin, membuat kalian nggak bisa regen. Apalagi nanti setelah di nerf, regen kalian akan menjadi lebih sulit saat ketemu DK to hand guys ya.
itu benar-benar susah banget guys ya. Nah, kita akan bahas di sini. Pertama adalah poison. Poison itu dari mana? Poison itu dari Osiris atau dari skill assassin. Nah, gimana nih supaya kalian nggak kena poison? Kita buka di equip gua guys ya. Equip gua di sini, gua menggunakan ini guys ya. Mass Wielding Goblin. Ini satu biji 30% guys ya. 30%, 30%, 30%. Totalnya 90%. Kita buka guys ya. Di sini itu gue punya poison resistance 100 guys ya. Poison resistance 100. Kenapa 100? Karena dari food ini guys ya. Ini yang menambahkan 23% poison resistance. Jadi limit kita adalah 100. Nah, tetapi 100 pun bukan berarti kita nggak bisa kena Osiris guys ya. Dari pengalaman gua tetap bisa kena Osiris, tapi dia mesti kena berapa kali baru nanti dia kena guys ya. Nah, kemudian yang kedua adalah bleeding guys ya. Bleeding itu sama guys, kedepannya DK2 itu udah pasti pakai pedang gerigi. Nah, itu akan menyebabkan kalian dipukul sama dia bisa bleeding guys ya. Jadi nggak boleh sampai kalian kena bleeding guys ya. Nah, sekarang kita lihat di sini guys. Di sini kita ini guys ya. Nah, di sini gue menggunakan ini guys ya. Kartu Bleed Trash 52,5, Max HP 2,28% guys ya. Nah, kedepannya kita nggak bisa menggunakan kartu-kartu ini lagi guys. Kenapa? Karena kalau lu masuk bleeding, lu nggak bisa regen. Di Infinity Showdown misalkan. Udah regen lu di nerf, dikecilin, sekarang dikalkulasiin dengan mekanik regen yang baru. Bisa-bisa lu pukul DK2 hand, lu nggak bisa regen sama sekali guys ya. Nah, jadi kuncinya lu harus pakai bleeding resistant 52% 2 biji. Nah, kalau kalian lihat di chart gua, detail ini, nanti kita jadi punya poison resistant 100 guys ya. Poison 100 dengan bleeding 100. Dia nggak bisa lebih dari 100 guys ya. Mentoknya itu. Tetapi gua tuh selalu jaga-jaga kalau bleed rest itu gua selalu pakai food. Makanya kalau kalian lihat exchange gua yang gua follow ini guys ya. Salah satunya adalah ini. Gua selalu beli ini guys ya. Petri dan juga bleed rest. Gua pakai aja, pokoknya gua pakai aja guys ya. Kemudian yang ini adalah poison resistant dan imo guys ya. Jadi nggak ada salahnya kita beli 2 food ini untuk cara kita supaya tetap bisa regen ke depannya. Nah, jadi ke depannya gunakanlah kartu-kartu ini untuk PvP guys ya. Nah, mengenai yang kedua, fit yang akan mendapatkan 3 stat, kita akan bikin video berikutnya karena terlalu panjang. Siapa juga yang nonton video panjang-panjang guys ya. Oke, cukup sampai di sini. See you on the next video and bye-bye.